Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin Nur Alfian, delegasi dari IAIN Kediri, peserta Diklat Pimnas 2 PTKI Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tulisan saya yang bertemakan mahasiswa dan skill abad ke-21. Jadi saya juga mengambil judul peran dan strategi mahasiswa dalam menghadapi era Society 5.0. Kalau kita lihat ke belakang dari sejarah revolusi industri 4.0 sendiri, itu mulai merembet ke Indonesia itu pada 15 September 2015, yakni dengan keikutsertaan Indonesia di dalam forum atau kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melakukan kesepakatan demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Hal ini ditandai dengan adanya Perpres SDGs nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terfokus di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya pembangunan berkelanjutan ini, beriringan dengan perkembangan teknologi yang ditandai dengan peraturan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Di antaranya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan gerakan 100 kota cerdas yang diprakarsai oleh Kominfo, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan Bappenas. Secara umum, perkembangan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 di Indonesia dapat dikatakan belum terimplementasi secara sempurna. Namun, konsep tentang Society 5.0 sendiri sudah terlebih dahulu diperkenalkan oleh Jepang kepada dunia. Society 5.0 sendiri merupakan sebuah konsep di mana perkembangan internet, yakni Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence yang diorientasikan untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Sedangkan yang kita ketahui tentang revolusi industri 4.0 sendiri, di mana teknologi yang dikembangkan berorientasi pada produktivitas proses bisnis. Sedangkan kalau kita melihat dari kondisi mahasiswa sekarang, yakni yang lebih pragmatis, lebih gimana apa yang mereka lakukan, manfaatnya apa untuk mereka. Dan juga untuk dari segi pendidikan sendiri, mereka itu kurang dari kesadaran. Semisal dapat tugas pun mereka lebih sering mencari referensi pada Google daripada mencari referensi pada buku. Dilihat dari situ juga, dari mahasiswa sendiri itu kurang mampu untuk beradaptasi dan juga hidup beriringan dengan adanya teknologi. Jadi harusnya kita sebagai mahasiswa itu lebih gimana cara kita menawarkan konsep bagaimana untuk kita hidup lebih baik dan juga untuk progresivitas ke depan. Seperti halnya yang kita ketahui tentang strategi untuk menghadapi revolusi industri 5.0 sendiri, ada yang namanya 4C, yakni critical thinking, communication skill, collaboration, dan juga creativity. Yakni critical thinking sendiri, yakni adalah gimana cara kita berpikir untuk merespon gimana apa yang notif masuk ke kita. Semisal kita ada informasi apa, kita telah dulu dengan baik, kita cari dulu kenapa kok adanya ini, dan juga kita kritisi biar kita tahu apa informasi dari itu tersebut, baru kita merespon biar mungkin tidak salah tangkap juga. Dari communication skill juga, itu gimana cara kita berkomunikasi yang baik dengan sesama. Semisal komunikasi ke atas, ke bawah, ke sesama juga
itu juga sering kita gunakan pada lembaga kemasyarakatan, lembaga organisasi dan lini apapun. Dan itu juga adalah sebuah komponen dasar untuk kita melakukan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ya ini collaboration. Gimana dari kolaborasi sendiri itu gimana cara kita itu melakukan kolaborasi, gimana kita sebagai mahasiswa agent of social change itu mampu kita mengkolaborasikan berbagai warna yang ada. Dengan kalau kita melihat dari sekup besar, jadi Indonesia itu ada dari berbagai suku, berbagai ras dan lain sebagainya. Dan sedangkan kalau kita melihat dari per individu, setiap manusia itu punya kemampuan sendiri dan juga punya karakter tersendiri. Dan gimana kita sebagai sosok-sosok agen social change itu mampu mengkolaborasikan semua hal tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yang terakhir yakni creativity. Ini juga sebuah komponen yang sangat mendasar untuk kita. Tanpa ini pun kita juga agak kesulitan. Semisal untuk kreativitas sendiri, gimana cara kita membuat terobosan-terobosan baru, gimana cara kita menginovasi, menciptakan suatu hal yang baru. Karena tidak bisa dipungkiri, apa teori yang kita dapatkan di kampus dengan teori-teori untuk berbagai hal itu kadang juga tidak sama dengan kondisi di lapangan kemasyarakatan. Kenapa? Jadi inilah dari 4 komponen inilah yang akan menjadi kunci dasar untuk kita langsung terjun ke masyarakat tanpa mengurainya. Dan juga dengan menggunakan ini kita mampu untuk mengembangkan ilmu-ilmu tersebut dan menciptakan suatu hal yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.